Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, para akhwat yang hari ini alhamdulillah masih bisa ikut dalam kajian tafsir Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala pada kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Juz Amma, yang kita jadikan sebagai rujukan utama adalah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Al-Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada pembahasan tafsir surat An-Nazi'at, di mana kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dari ayat yang pertama alhamdulillah sampai ayat yang kelima, di mana pada 5 ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan beberapa makhluk yang diciptakan olehnya Subhanahu wa ta'ala, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan An-Nazi'at, apa yang dimaksud dengan An-Nasyitat, apa yang dimaksud dengan As-Sabihat dan As-Sabiqat. Di mana 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah menyebutkan 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama An-Nazi'at. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah yang dimaksud di sini adalah malaikat atau selain malaikat. Karena ada yang berpendapat Nazi'at di sini adalah bintang. Ya, begitu juga dengan An-Nasyitat, apakah ini malaikat atau yang lainnya. Begitu juga dengan As-Sabihat, apakah ini malaikat atau yang lainnya, dan juga As-Sabiqat. Ya. Namun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih bahwa yang dimaksud dengan Nazi'at, Nasyitat, dan Sabihat serta As-Sabiqat ini semua adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kelima ini merupakan ayat yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan fal mudabbirati amra, dan demi yang mengatur urusan dunia, bahwa yang dimaksud di sini adalah malaikat tanpa perbedaan. Ya, demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Adapun ayat yang pertama sampai keempat terjadi khilaf. Namun telah kita sebutkan tadi bahwa pendapat yang sahih wallahu taala alam, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir, bahwa dimaksud dengan Nazi'at wan nazi'ati gharqa, demi malaikat, ini pendapat yang paling sahih, yang mencabut nyawa dengan keras, yakni nyawa orang-orang kafir. Ya, kita telah juga jelaskan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi menceritakan tentang proses pencabutan nyawa ya orang kafir yang dilakukan oleh malaikat. Ya, bagaimana nyawa mereka dicabut dengan keras oleh para malaikat. Begitu juga dengan An-Nasyitat, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, ini adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan lemah lembut. Ini juga telah kita jelaskan dengan juga hadis yang disabdakan oleh Nabi tentang proses dicabutnya nyawa orang yang beriman oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencabutnya dengan penuh kelembutan. Adapun As-Sabihat dengan As-Sabiqat, ini juga malaikat yang mengisyaratkan kepada gerakan malaikat yang sangat begitu cepat. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan As-Sabihati sabha, malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman As-Sabiqati sabqa, juga malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi ayat yang ketiga dan keempat mengisyaratkan tentang ya bagaimana hebatnya para malaikat dalam bergerak
Ya, sehingga Allah SWT ceritakan mereka diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk bergerak dengan sangat kencang. Ya, bergerak dengan sangat sangat cepat. Ya, dan ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para malaikat-malaikatnya. Sehingga kemarin dalam pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa ini merupakan salah satu di antara hikmah kenapa para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sayap. Ya, ja'ilil malaikah uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, di mana Allah SWT mengatakan bahwa Dia Allah telah menciptakan malaikat memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, dan ada yang memiliki 4 sayap. Dan Allah SWT menambah dalam penciptaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sehingga kita telah ketahui dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Lahu sittumi'ati janah. Ya, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Ini semua diciptakan oleh Allah SWT hikmahnya supaya mereka bisa bergerak dengan cepat. Ya, sehingga coba lihat bagaimana perbedaan ya antara cepatnya gerakan malaikat dalam bergerak dengan cepatnya gerakan misalnya jin dalam bergerak. Ya, kita bisa lihat dalam surat An-Naml tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam, dialog antara beliau dengan bala tentaranya, yakni tatkala beliau mengatakan ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berkata kepada para tentaranya, siapakah di antara kalian yang mampu menantangkan singgasana Ratu Bilqis ya dari Yaman ke Asyam, dari Yaman ke Asyam. Ya, sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerahkan diri mereka. Maka subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah An-Naml bahwa jin memiliki kemampuan cepat dalam bergerak, di mana dia mengatakan qala ifritum minal jin, ya, berkata jin ifrit, ya, dia berkata kepada Sulaiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, dia mengatakan aku akan membawa singgasana itu dari Yaman ke Syam ya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ya, artinya dia butuh beberapa waktu. Tatkala Nabi Sulaiman duduk ya di singgasananya menyelesaikan urusan hamba, sebagian para ulama mengatakan beliau duduk di waktu duha dan beliau akan berdiri dari singgasananya menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Jadi butuh beberapa jam. Ya, Ifrit mampu mengangkat singgasana itu dari Yaman ke Syam butuh beberapa jam. Ya, namun subhanallah Allah Subhanahu wa taala ceritakan berikutnya, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Ya, berkata orang yang diberikan oleh Allah SWT ilmu ya tentang Alkitab kepadanya, dia mengatakan aku akan mendatangkan singgasana itu ya dari Yaman ke negeri Syam sebelum matamu berkedip. Sungguh sangat luar biasa, artinya dia tidak butuh waktu, seketika sekejap singgasana itu sudah berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT qabla ayyartadda ilaika tarfu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Ya, benar saja sekejap itu juga singgasana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan sungguhnya ini adalah karunia dari Rabbku liyabluwani ashkuru am akfur. Ya, Allah SWT hendak mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya ataukah aku kufur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Di sini para ulama mengatakan bahwa yang mengangkat singgasana itu bukanlah manusia yang memiliki ilmu tadi, tidak, akan tapi dia berdoa kepada Allah SWT. Ya, meminta kepada Allah SWT bantuan agar kiranya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin ya, kemudahan agar singgasana itu bisa diangkat dengan begitu cepat dari negeri Yaman ke Syam. Beliau berdoa dengan menyebut doa Al-Ismul Azam, nama Allah SWT yang paling agung, yang siapapun yang berdoa dengannya maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya, maka tatkala ia berdoa meminta kepada Allah, Allah perintahkan malaikat mengangkat dengan cepat ya, mengangkat dengan cepat singgasana itu sehingga sekejap itu juga singgasana itu sudah berpindah tempat dari Yaman menuju negeri Syam. Jadi ini mengisyaratkan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah SWT memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat, naik dan turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala
maka mereka lakukan itu dengan sangat cepat. Ya, ini ayat yang telah kita jelaskan, ayat ketiga dan keempat pada pertemuan yang lalu. Dan ayat yang kelima sebagaimana kita sebutkan, fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Kita jelaskan kemarin seperti mengatur hujan, ya mengatur kecepatan angin, ya mengatur tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan pengaturan yang dilakukan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengaturan yang dilakukan oleh malaikat dengan izin Allah. Seperti misalnya tugas ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Mikail sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk mengatur ini semua, ya mengatur alam, ya mengatur hujan, mengatur tumbuhan, mengatur angin dan yang lainnya. Ya, ini alhamdulillah ayat-ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan ayat berikutnya, ada satu poin yang perlu kita tegaskan di sini, bahwa 5 ayat ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan malaikat. Apa tujuan sumpah ini? Ya, apa tujuan sumpah ini? Ya, sumpahnya adalah 5 malaikat dan tugas yang mereka lakukan. Lalu jawab qasamnya, jawaban sumpahnya. Tujuan sumpahnya itu mana? Ya. Yang jika seandainya kita perhatikan dari ayat-ayat yang lain dalam surat-surat yang lain, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu sumpah kecuali setelahnya pasti Allah Subhanahu wa taala sebutkan jawaban sumpahnya. Artinya tujuan sumpah tatkala disebutkan oleh Allah, maka tujuannya adalah untuk menegaskan sesuatu. Dan ini maklum dalam pembahasan sumpah, ya, tatkala kita misalnya mengatakan demi Allah, ya kita sebutkan dengan nama Allah, demi Allah, sumpah ini tidaklah kita ucapkan untuk menegaskan sesuatu. Ya, seperti misalnya demi Allah aku tidak melakukannya. Demi Allah bukan aku yang melakukannya. Berarti sumpah itu kita ucapkan untuk menegaskan bahwa kita bukan pelaku. Ya, kita bukan yang melakukannya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT bersumpah dengan 5 hal. Yang kita sebutkan pendapat yang sahih, semuanya maksudnya adalah malaikat. Lalu apa maksud sumpah ini? Tujuan sumpah ini apa? Di sini ada 2 pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tujuan sumpah adalah malaikat itu sendiri. Ya, jadi tatkala Allah SWT bersumpah dengan malaikat, maka tujuan sumpah adalah malaikat. Ya, tujuan sumpah adalah malaikat. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat ingin menegaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat agung. Malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, benar. Kemarin telah kita singgung tentang keagungan malaikat, kebesaran malaikat, kemuliaan malaikat. Karena memang mereka adalah makhluk yang subhanallah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Ada di antara mereka semenjak diciptakan dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Jadi sumpah dengan tujuan sumpah adalah malaikat. Pendapat yang kedua, wallahu taala alam, ya, ini dinukil oleh beberapa para ulama. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan sumpah ini atau tujuan sumpah ini adalah hari kebangkitan. Ya, karenanya pada ayat yang ke-6, dan insyaallah ini yang akan kita lanjutkan pembahasan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Jadi ini pendapat yang kedua, bahwa tujuan sumpah adalah untuk menegaskan adanya hari kebangkitan. Tujuan sumpah adalah untuk menegaskan adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena setelahnya Allah bercerita, berfirman tentang adanya hari kebangkitan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai ayat ke-9 insya Allah ta'ala. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan
pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6 dari surat An-Nazi'at ini, yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Ya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya, pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus sa'ah. Ya, pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, yakni pada hari kiamat. Pada hari ditegakkannya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rajifah di sini adalah al-ittirabus syadid, kata para ulama. Wal harakah al-qawiyyah, li'annaha bisababiha tattaribul umur wa takhtallu syu'un. Ya, rajifah ini adalah kegoncangan yang amat dahsyat. Ya, kegoncangan yang sangat dahsyat dan pergerakan alam semesta yang sangat kuat yang dengannya semuanya tergoncang dan hancur. Ya, ini rajifah. Hari tatkala terjadi goncangan yang sangat dahsyat sehingga dengan goncangan ini hancur semua alam semesta. Ya. Dan ini terjadi kapan? Tatkala tiupan sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam. Ya, karena sangkakala ini akan ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menceritakan bagaimana malaikat ini sudah siap, ya, sudah siap untuk meniup sangkakala ini dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabinahu wa asgha sam'ahu yantadhiru ayyumar au ayyumara ayyanfukha fayanfukh." Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku bisa merasa nikmat," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil. Ya, peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil alaihissalam telah menaruh sangkakala di mulutnya. Ya, bagaimana aku bisa merasa nikmat, kata Nabi. Ya, sedangkan peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil telah menaruh sangkakala di mulut beliau alaihissalam. Ya, mengerutkan dahinya, artinya bersiap untuk menghembus sangkakala tadi. Memasang telinganya, artinya siap mendengar perintah Allah SWT. Ya, menunggu sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah meniup, maka dia akan meniupnya. Sehingga alam semesta akan hancur. Ini ceritakan oleh Nabi SAW. Jadi, malaikat Israfil alaihissalam sudah bersiap siaga. Ya, sangkakala itu sudah dimasukkan di mulutnya, dan dia sudah mengerutkan dahinya, dan dia sudah memasang telinganya, menanti perintah Allah SWT. Maka Nabi SAW katakan, kaifa an'am? Ya, bagaimana aku bisa merasa nikmat? Ya, tentunya kalau saja Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang beliau sabdakan. Beliau takut datangnya hari kiamat, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan kaifa an'am, bagaimana aku bisa merasa nikmat? Lalu bagaimana kita? Ya, lalu bagaimana kita? Sehingga kala itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala al-muslimun fa kaifa naqulu ya Rasulullah? Orang-orang muslim, para sahabat kala itu tatkala mendengar cerita yang sangat menakutkan ini, mereka mengatakan, apa yang semestinya kami ucapkan ya Rasulullah? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbuna. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Artinya kita serahkan urusan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, memberi pertolongan kepada kita, dan dia sebaik-baik penolong di hari yang sangat menakutkan itu. Ya. Jadi ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari di mana sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, sehingga dengan sebab tiupan ini semuanya akan hancur di alam semesta ini. Semuanya akan mati di alam semesta ini. Dan itu setelah tiupan yang pertama. Berikutnya ayat yang ke-7. Tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh ketiupan kedua.
Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-7 Allah berfirman tatsba'u harradifah. Ya, pada ayat yang ke-6 Allah menceritakan tentang tiupan yang pertama yang akan menghancurkan alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tatsba'u harradifah. Tiupan yang pertama itu akan diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan yang kedua. Ya, ini menunjukkan bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali. Ya, tiupan sangkakala itu 2 kali. Ya, sekalipun ada sebagian para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat 3 kali. Yang pertama tiupan al-faza', ya, tiupan yang membuat semua makhluk di alam semesta ini terkejut. Ya. Kemudian yang kedua adalah tiupan kematian. Kemudian yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Tapi wallahu taala alam, ya, beberapa isyarat ayat dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu 2 kali. Ya, sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat ini, ayat yang pertama, ayat yang ke-6, Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah. Ya, di mana ini merupakan tiupan yang pertama. Ya, pada hari tiupan pertama menggoncang alam kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-7 menjelaskan tentang tiupan yang kedua, tatsba'u harradifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Jadi wallahu taala alam, tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah." Dan ditiuplah sangkakala kata Allah, maka matilah siapa yang di langit dan matilah semua yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang pertama. Ya, tiupan di mana alam semesta akan hancur, semua makhluk akan binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Ini yang kedua. Ya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi wallahu taala alam, tiupan ada 2 kali. Pertama tiupan kematian, kehancuran alam semesta, dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan manusia. Ya, tiupan kedua adalah tiupan untuk kebangkitan manusia. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, menceritakan tentang jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara 2 tiupan itu, yakni tiupan pertama dengan kedua, itu jaraknya 40. Ya, jaraknya 40. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yauman. Orang-orang yang mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang dinukil oleh Abu Hurairah, mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 ini maksudnya 40 hari?" Ya, qal abaitu. Abu Hurairah mengatakan, "Aku enggan menjawabnya." Ya, aku enggan menjawabnya. Artinya beliau tidak mau menjawabnya. Atau sebahagian memahaminya abaitu, aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan abaitu di sini artinya aku tidak mau menjawabnya. Beliau enggan menjawabnya. Ya, imma beliau tahu, ya, dan tidak mau menjawab, atau beliau tidak tahu. Ada 2 kemungkinan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, qalu arba'una syahran. Apakah yang dimaksud di sini 40 bulan? Abu Hurairah tetap mengatakan abait. Aku tidak mau menjawabnya, aku enggan menjawabnya. Kemudian orang-orang bertanya, arba'una sanah, apakah maksudnya 40 tahun? Abu Hurairah juga mengatakan radhiyallahu taala anhu, abaitu, aku enggan menjawabnya, aku tidak mau menjawabnya. Walaupun sebagian isyarat hadis, dan ini riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih yang mengisyaratkan arba'una sanah. Ya, ada sebagian riwayat yang dinukil yang dimaksud dengan 40 di sini adalah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Akan tapi semua riwayat yang bercerita dalam penentuan 40 tahun ini, riwayatnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah dalam pembahasan ini.
Tapi intinya 40, ya bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Tapi subhanallah, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sekalipun 40 hari. Kembali kita ingatkan perbandingan antara hari dunia dengan hari akhirat. Ya, hari dunia dengan hari akhirat. Di mana 40 hari, satu hari di akhirat ini sama seperti 1000 tahun atau 50.000 tahun dengan kehidupan dunia kita. Ini perbandingan yang hendaknya menghidupkan iman di dada kita sehingga kita bisa berpikir, kita bisa berenung bahwa hakikat kehidupan yang abadi adalah akhirat. Ya, bayangkan satu hari perbandingan hidup di akhirat itu sama seperti 1000 tahun hidup di dunia. Ya, sama seperti 1000 tahun hidup di dunia atau 50.000 tahun hidup di dunia. Maka tentunya seorang yang berakal, seorang yang cerdas, dia akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia sangat singkat, sangat pendek. Ya, sangat singkat dan sangat pendek. Perharinya hanya 24 jam. Bahkan kita merasa tadi kita bangun pagi, ya bangun, beribadah kepada Allah, mengerjakan aktivitas. Saat ini kita sudah berada pada jam 10 lewat. Ya. Dan kita yakin bahwa tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung hari dengan tenggelamnya matahari. Kemudian kita tutup hari kita dengan istirahat dan bangun lagi. Begitu seterusnya. Bahkan subhanallah satu hari itu hitungannya kita rasakan hanya beberapa menit saja. Ya, satu minggu itu seakan-akan satu hari. Ya, satu bulan itu seakan-akan satu minggu, satu pekan. Ya, begitu juga dengan satu tahun. Ya, ini begitu sangat cepatnya kehidupan dunia. Yang itu kita diberikan oleh Allah SWT, kata Nabi SAW, kebanyakan umat Muhammad itu hidup berkisar antara umur 60 sampai 70 tahun. Jadi jika seandainya kita bandingkan kehidupan kita selama 70 tahun di dunia dengan kehidupan akhirat, berarti kehidupan kita itu hanya beberapa saat saja. Nanti di akhir ayat di akhir tafsir surat An-Nazi'at ini kita akan lihat perbandingan yang kemudian menyadarkan orang-orang yang bangkit nanti di alam akhirat. Mereka akan mengatakan bahwa hidup kita ini ya di dunia itu seakan-akan hanya sebatas waktu duha saja. Jadi hanya beberapa saat saja. Jadi sekalipun misalnya kita katakan 40 hari, maka ini waktu yang sangat lama. Atau 40 bulan tentunya semakin lama. Atau 40 tahun tentunya waktu yang sangat lama. Antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi jaraknya 40. Bisa 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Summa yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu, kata Nabi SAW. Ya, setelah tiupan yang pertama ditiupkan, terjadi kehancuran alam semesta dan semua makhluk mati. Ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah berlalu 40 yang diceritakan dalam hadis ini, maka Allah SWT menurunkan hujan. Ya, Allah SWT menurunkan hujan dari langit. Ya, fayambutun, maka mereka kata Nabi SAW, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Ya, sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Artinya terjadi penciptaan kembali. Ya, karenanya Nabi SAW mengatakan, walaysa minal insani syai'un illa yabla. Ya, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, tidak ada tersisa seorang pun kecuali ia akan binasa. Artinya tubuhnya, ya tulangnya, semuanya akan hancur karena waktunya cukup lama. Ya, kecuali satu tulang, kata Nabi SAW. Yakni tulang ekor. Ini yang tidak akan hancur. Wa minha, kata Nabi SAW, wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Jadi sebelum ditiup sangkakala yang kedua, maka Allah SWT turunkan hujan. Sehingga akhirnya tubuh manusia kembali diciptakan oleh Allah SWT bermula dari tulang ekor tersebut. Ya tentunya kecuali jasad para nabi. Karena jasad para nabi tidak hancur. Tidak dihancurkan oleh Allah SWT dengan izinnya. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya ditiup sangkakala yang kedua, maka kita semua bangun. Semua makhluk bangun dari kematian mereka. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaraknya 40. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Dan tiupan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menghancurkan, mematikan semua makhluk. Sedangkan tiupan yang kedua adalah kebangkitan. Ayat berikutnya. Qulubun yawma'idhin wajifah.
hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Qulubu yawma idzin wajifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Ya, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pada waktu dibangkitkan. Hati manusia sangat takut. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, ay mujifatun munza'ijatun min syiddati ma tara wa tasma'u. Ya, hati manusia di hari itu merasa sangat cemas, gelisah karena dahsyatnya apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dahsyatnya apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Ini menyebabkan hati manusia sangat takut di hari itu. Bagaimana manusia tidak takut tatkala mereka melihat neraka? Ya, mereka melihat neraka dengan kobaran apinya. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan bahwa neraka akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik dan didekatkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Ya, yang neraka kita telah dengar dari ayat-ayat Al-Qur'an, neraka kita dengar dari sabda-sabda Nabi SAW yang mengerikan tersebut, itu ditarik oleh malaikat dengan menggunakan, kata Rasulullah, sab'una alfa zimam, dengan menggunakan 70.000 rantai. Sab'una alfa zimam, dengan menggunakan 70.000 rantai. Ditarik, didekatkan kepada manusia. Ya. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap rantai, ya, yang jumlahnya 70.000 itu, setiap rantainya ditarik. Karena besarnya rantai tersebut, maka ditarik oleh berapa? 70.000 malaikat, subhanallah. Ya, ini hal yang sangat mengerikan, didekatkan pada malaikat. Sehingga semua manusia yang ada di padang mahsyar itu melihat. Ya, melihat bagaimana kobaran api neraka, melihat bagaimana dahsyatnya api neraka. Ini sebelum hari perhitungan. Dan disampaikan dan diketahui oleh kita semua di hari itu bahwa siapa yang kalah dalam perhitungan, siapa yang kalah dalam hisab, maka tempatnya adalah neraka, waliyadzubillah. Ya. Ini yang kita lihat, bagaimana ini tidak menakutkan manusia. Hati manusia menjadi cemas, hati manusia menjadi takut karenanya. Ya. Apalagi kita mendengar si fulan setelah dilakukan persidangan, diperiksa catatan amalnya, Allah SWT mengatakan huduhu faghulluhu summal jahima salluhu summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ya. Tatkala ada seseorang yang kita lihat dan kita dengar kalah dalam perhitungan amal, Allah SWT mengatakan tarik dia, ya, ambil dia dan belenggulah dia dengan menggunakan rantai. Campakkan ia ke dalam api neraka karena kalah dalam perhitungan. Ya, tentunya semua kita akan gelisah, kita semuanya menanti perhitungan satu persatu. Satu persatu. Karena hisab itu akan dilakukan oleh Allah SWT, pemeriksaan catatan amal yang dilakukan oleh Allah satu persatu. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kita akan dipanggil satu persatu, maju ke depan, ya, bertemu dengan Allah, memperhitungkan semua amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Fulan bin fulan, majulah, maka kemudian maju. Kemudian tatkala dia kalah dalam perhitungan, ya, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai seandainya catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Ya, adapun orang yang menang dalam perhitungan, artinya dosanya diampuni oleh Allah, ya, pahalanya banyak dan dia akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia mengatakan, ha ummuqra'u kitabiyah. Dia akan berkata kepada semua manusia yang semuanya menanti perhitungan satu persatu, dia mengatakan, lihatlah catatan amalku ini, dengan bangganya. Ya, maka semua kita tentunya akan merasa takut. Maka disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, qulubu yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran takut yang sangat luar biasa dalam pada hari itu. Ya, seperti misalnya disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Ya, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan rasa takut yang sangat luar biasa yang akan dihadapi oleh manusia. Allah berfirman pada ayat 42 dan 43 dari surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Ini ayat 42. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Artinya tatkala orang melakukan maksiat, dia ingkar kepada Quran, ingkar kepada syariat. Kita lihat dalam hidupnya,
Tidak pernah Allah siksa dia. Tidak pernah Allah tegur dia dengan teguran-teguran. Atau kita melakukan maksiat, kita tetap diberikan kesehatan. Kita melakukan maksiat, kita tetap diberi kenikmatan. Makan terasa enak, minum terasa nikmat, tidur istirahat pun nyaman dan nyenyak. Padahal kita melakukan maksiat kepada Allah SWT sebelumnya. Maka Allah ingatkan, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim yang melakukan maksiat. Allah tidak lalai. Allah tidak lupa. Allah tidak melupakannya, akan tapi Allah mengundurkan siksa. Kemudian Allah ingatkan, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah hanya memberi tangguh kepada mereka sampai hari di waktu nanti itu, ya di waktu pembalasan nanti, maka mata orang-orang yang melakukan maksiat tersebut akan terbelalak. Melihat sesuatu yang sangat mengerikan di hadapan mereka. Ya, matanya terbelalak. Terkejut dengan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian Allah SWT mengatakan muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Jadi di samping mata mereka terbelalak melihat sesuatu yang sangat mengerikan di hadapan mereka, maka Allah mengatakan muhti'in. Mereka datang bergegas-gegas, artinya terburu-buru karena merasa takut. Muqni'i ru'usihim, ya, dengan mengangkat kepalanya. Para ulama mengatakan mengangkat kepala artinya matanya sudah terbelalak tadi, ya, memandang ke arah depan. Tidak mampu untuk melihat ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang. Artinya karena saking takutnya, karena begitu sangat gelisahnya dia, sehingga mata yang terbelalak ini tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Dia hanya melihat ke satu tujuan. Ya, kemudian Allah SWT mengatakan la yartaddu ilaihim tarfuhum. Jangankan memalingkan wajah, memalingkan pandangan. Allah SWT mengatakan mata mereka di hari itu tidak mampu berkedip. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Ya, gambaran yang sangat mengerikan. Dia datang dengan terburu-buru, dengan bergegas, ya, dengan mengangkat kepalanya, artinya tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri, fokus ke arah depan karena yang dilihat di depan adalah hal yang sangat menakutkan, dengan mata terbelalak dan matanya tidak berkedip sama sekali. Kemudian Allah mengatakan wa afidatuhum hawa, ya, dan hati mereka kosong. Hati mereka kosong, penuh dengan ketakutan, penyesalan, segalanya bercampur aduk di hati mereka, rasa takut, rasa penyesalan dan sebagainya. Ini hal yang sangat mengerikan. Maka Allah SWT katakan qulubu yauma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini adalah gambaran yang sangat mengerikan apa yang akan terjadi. Maka pada pembahasan surah An-Naba kita sudah sering jelaskan bagaimana sesuatu yang sangat menakutkan terjadi pada hari kiamat. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya tentang dahsyatnya hari kiamat yang telah kita juga sampaikan pada pembahasan surat An-Naba, di mana watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Ya, sampai jika seandainya di hari itu ada seorang wanita yang sedang hamil, melihat dahsyatnya hari kiamat, maka seketika kehamilannya akan gugur. Luar biasa. Ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran juga, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari kiamat juga jika seandainya ada anak yang masih kecil, ya, maka rambutnya akan berubah karena melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan di hadapannya. Ya. Ini hari yang hendaknya setiap kita mempersiapkan diri untuk hari yang pasti ini. Ya, karenanya pada pembahasan surah An-Naba kita telah juga sampaikan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW tatkala Nabi SAW menjawab pertanyaan seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW bertanya kapan terjadi hari kiamat. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Apa urusanmu dengan hari kiamat? Apa urusanmu dengan hari kiamat? Artinya hari kiamat pasti akan datang. Ya. Waktunya telah ditentukan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena ini merupakan rahasia mutlak yang ditutup oleh Allah dari makhluknya. Tidak ada yang tahu. Sampai malaikat Israfil peniup sangkakala juga tidak tahu kapan. Dia bersiap siaga menanti perintah ditiupnya sangkakala. Tidak ada yang tahu. Maka Nabi mengatakan,
Apa urusanmu dengan hari kiamat? Wa madza a'datta laha? Ini yang terpenting. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Ini yang terpenting. Karena pasti semua kita akan memasuki hari itu, ya hari kiamat, dan semua kita akan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan. Maka tatkala kita mendengar yang difirmankan oleh Allah, qulubun yauma idzin wajifah, pada hari tatkala hati-hati manusia di hari itu merasa takut, gelisah, maka hendaknya kita mempersiapkan diri ya dengan beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, melakukan kebaikan, sehingga akhirnya kita pada hari itu diberikan oleh Allah SWT keamanan, ketentraman, sehingga kita tidak seperti orang-orang kafir yang sangat takut dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Ayat berikutnya. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Pada ayat yang ke-9 ini, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Apa yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Absaruha khashi'ah." Pandangannya tunduk. Ya. Imam Sa'di rahimahullah, ay dzalilatun haqirah. Tunduk dan hina setelah kalah dari perhitungan. Setelah kalah dari perhitungan. Ya. Sehingga qad malaka qulubuhum al-khauf. Hati mereka diliputi ketakutan. Wa adhala afidatuhum al-faza'. Dan hati mereka juga diliputi oleh kecemasan. Jadi rasa takut, rasa cemas tentang apa yang akan terjadi kemudian setelah dia kalah dalam perhitungan. Menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya karena malu, karena menyesal, karena takut, karena cemas. Ya, ghalaba alaihimut ta'assuf wastaulat alaihimul hasarah. Ya, Imam Sa'di mengatakan di mana mereka diliputi kekecewaan karena kalah dalam perhitungan. Ya, kalah dalam pemeriksaan amal. Kiranya amal keburukannya mengalahkan amal kebaikannya sehingga Allah putuskan ia masuk ke dalam neraka. Wastaulat alaihimul hasarah, dan mereka juga diliputi oleh penyesalan. Kenapa dalam kehidupan dunia tidak melakukan amal saleh? Kenapa dalam kehidupan dunia tidak beramal? Menyesal. Ya, kecewa. Ya, ini yang diceritakan oleh Allah, absaruha khasyiah. Dan lihatlah bagaimana penyesalan yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ya, dari ayat 27, 28 dan 29 dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan dan kekecewaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh khususnya orang-orang kafir pada hari itu setelah mereka kalah dalam perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah pada hari itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, menggambarkan penyesalan, menggambarkan kekecewaan. Dia gigit kedua tangannya seraya berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya dulu waktu hidup di dunia aku mengambil jalan bersama para rasul, mengikuti kebenaran. Dia menyesal. Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabnya. Dia kecewa dengan temannya. Ya, karena temannya mengajaknya kepada keburukan, tidak mengajaknya kepada kebaikan. Memberikan saran yang buruk kepadanya. Ya, temannya tidak membawanya kepada kebaikan. Ya, dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Artinya dia menyesal. Kenapa dia harus berteman dengan orang ini yang menyebabkan dia kemudian tidak beriman, tidak beramal saleh. Kemudian dia mengatakan, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia, dibiarkan manusia. Setelah manusia mau mengikuti jalan syaitan, kemudian sampai di akhirat, maka syaitan berlepas diri.
Dia tidak mau, bahkan tidak mampu untuk memberi pertolongan kepada manusia. Ayat yang mulia ini, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, menggambarkan tentang penyesalan dan kekecewaan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang tidak mengikuti kebaikan dan kebenaran. Ya, sekalipun ayat ini turun tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu di antara tokoh dari tokoh orang kafir pada zaman Nabi kita yang mulia SAW di kota Makkah. Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu hari Uqbah ini mengundang Nabi kita yang mulia SAW makan ke rumah beliau. Nabi diundang makan. Maka Nabi SAW kala itu tidak mau menghadiri undangannya dan tidak mau makan dari makanan Uqbah bin Abi Mu'aid, kecuali jika seandainya Uqbah bin Abi Mu'aid ini mau mengucapkan syahadat. Ini permintaan Nabi SAW. Ya, ini permintaan Nabi SAW. Apabila engkau bersyahadat, maka aku mau. Ya, untuk menghadiri undanganmu dan makan dari jamuan yang engkau sediakan. Maka dia pun, ini Uqbah bin Abi Mu'aid, mengucapkan syahadat. Ya, bukan karena dia ingin masuk Islam, tidak akan, tapi aib bagi seorang yang mengundang seorang di zaman itu, apabila tamu yang diundang itu tidak mau makan dari jamuan yang disediakan, ini aib. Maka dengan terpaksa, supaya Nabi SAW, Nabi kita yang mulia SAW mau menyantap jamuan yang dihidangkan, maka dia pun bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun bersyahadat. Cerita ini menyebar di kota Makkah. Sampailah informasi ini ke teman karib Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa temannya? Sebagian ulama mengatakan Umayyah bin Khalaf atau saudaranya Ubay bin Khalaf. Ini teman karib, teman akrabnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka temannya ini mendatangi Uqbah. Tatkala informasi sampai ke dia, maka didatangi Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia tanya, apakah engkau telah masuk ke agama Muhammad atau tidak? Ya, maka dia mengatakan tidak. Saya tidak mengikuti agama Muhammad. Hanya saja saya mengucapkan itu agar kiranya Muhammad mau menyantap jamuan yang aku hidangkan. Sekedar itu. Maka temannya ini mencelanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka temannya mengatakan, ya, Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, kata para ulama, mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, aku tidak akan terima dengan perbuatan yang kau lakukan. Diancam, artinya pertemanan, persahabatan kita mungkin akan berakhir di sini. Kecuali jika seandainya engkau mau melakukan ini dan ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya lakukan hal yang buruk ini, baru aku maafkan perbuatanmu. Kita lanjut berteman. Maka Allahul Musta'an, Uqbah bin Abi Mu'aid akhirnya melakukan apa yang diinginkan oleh temannya. Suatu perbuatan buruk yang diminta oleh temannya untuk dilakukan kepada Muhammad. Akhirnya dilakukan. Ya, dilakukan. Maka Allah SWT turunkan ayat berkaitan dengan ini. Ya, di antara orang yang menyesal pada hari kiamat, yang kecewa dengan temannya pada hari kiamat adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Diceritakan oleh Allah. Walaupun ayat ini pada dasarnya umum. Siapapun yang berteman dengan seseorang yang temannya kemudian mengarahkan dia kepada keburukan dan kejahatan, tidak membawanya kepada kebaikan, maka dia akan menyesal di hari itu. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ija'ani. Ya, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Maka Islam mengajarkan kita untuk bersahabat, untuk berteman dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh teman itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Maka ada suatu ungkapan di kalangan orang Arab, as-sahibu sahibun. Ya, sahabat itu akan menarik. Artinya jika saat ini kita berteman dengan orang baik, maka biiznillah, lambat laun kita, kalau tadinya tidak baik, akan menjadi orang baik. Sebaliknya, jika saat ini kita berteman dengan orang buruk, orang jahat, maka waliyadzubillah, lambat laun kita akan menjadi orang yang jahat sepertinya. Atau minimal, kita dikatakan temannya orang yang jahat. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan sangat indah. Apa kata Rasulullah SAW? Perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik
sama seperti orang yang berteman dengan tukang minyak wangi. Ya, duduk bersama dengan orang yang menjual minyak wangi, kata Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengatakan, jika seandainya teman dudukmu yang penjual minyak wangi tadi tidak memberikan minyak wangi kepadamu secara gratis, maka minimal, kata Nabi SAW, engkau akan mencium semerbak harum darinya. Karena dia adalah penjual minyak wangi. Sebaliknya, perumpamaan orang yang duduk atau berteman dengan orang yang jahat sama seperti orang duduk di sisi pandai besi. Ya, jika seandainya pakaianmu tidak terbakar karena percikan daripada besi yang dia pukul atau yang dia bakar sehingga merusak kainmu, maka minimal engkau mencium bau busuk, bau yang tidak sedap dari pembakaran besi karena asapnya. Ya, maka Nabi kita yang mulia SAW juga mengatakan bahwa agama seseorang itu tergantung kepada temannya. Agama seseorang tergantung kepada temannya. Maka ini bentuk penyesalan yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, di mana dia menggigit kedua tangannya sembari menyesal. Kenapa dahulu tidak mengikuti jalan Rasul? Kenapa dahulu berteman dengan si fulan? Ya, kenapa dahulu dekat dengan si fulan sehingga akhirnya melupakan dia dari Al-Quran? Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut yang menimpa manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasyiah. Rasa takut yang meliputi hati mereka. Apakah ini terjadi pada semua manusia ataukah pada orang-orang kafir saja? Ya. Apakah rasa takut ini meliputi semua manusia pada hari kiamat? Ataukah rasa takut ini, rasa penyesalan, rasa kekecewaan ini hanya pada orang-orang kafir? Ya. Karena kita lihat dalam beberapa ayat ada isyarat bahwa orang-orang yang beriman itu Allah nafikan dari mereka rasa takut. Allah menjamin keamanan dan ketentraman untuk mereka. Ya, seperti ya difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 30. Ya, bisa kita lihat dalam surah Fussilat ayat 30, Allah SWT berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di atas iman tersebut, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, istiqamah dalam menjauhi larangan Allah SWT, maka Allah sebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat Allah SWT akan turun kepada mereka dengan berkata. Ya, jadi orang yang beriman dan istiqamah di atas iman mereka, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka para malaikat akan turun kepada mereka sembari berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Jangan takut, jangan sedih. Ya, dan bergembiralah. Ya, wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Para ulama mengatakan, kabar gembira dari malaikat sehingga hati orang-orang beriman itu tidak takut. Kapan? Para ulama mengatakan, tatkala dia akan meninggal. Ini yang pertama. Tatkala dia akan meninggal. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan dalam tafsir ayat yang kedua dalam surat ini, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Dimana kita telah jelaskan bahwa tatkala orang beriman akan dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat datang kemudian memberi kabar gembira kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, malaikat memberi kabar gembira tatkala nyawa orang yang akan dicabut, malaikat menyampaikan dia akan kembali kepada rahmat Allah, akan kembali kepada keampunan Allah, akan masuk ke dalam surga Allah, sehingga Nabi mengatakan nyawa orang beriman tatkala hendak dicabut, maka mudahnya keluar nyawanya ini sama seperti mengalirnya air tatkala dialirkan dari satu bejana. Ya. Jadi di situ kabar gembira yang pertama. Kabar gembira kedua kata para ulama, yakni tatkala ia bangkit dari kuburnya, malaikat juga akan menyampaikan kabar gembira kepadanya.
bahwa engkau akan masuk ke dalam surga, engkau akan mendapat ampunan Allah, sehingga rasa takut itu akan hilang dari hati mereka. Ya. Ini isyarat bahwa orang beriman Allah nafikan dari mereka rasa takut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman misalnya dalam surat Al-Anbiya, ya surat Al-Anbiya ayat 103, Allah berfirman la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan, kata Allah. Ini orang beriman itu tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Jadi Allah nafikan dari mereka kesusahan. Ini mengisyaratkan bahwa orang beriman tidak seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia di atas. Qulubu yawma idzin wajifah absaruha khasiyah. Ya. Karenanya dalam sebuah riwayat disebut dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Disebutkan bahwa Sabit membaca yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Tatkala beliau membaca ini, ayat yang kita baca tadi dalam surat Fussilat ayat 30, beliau kemudian berhenti di ayat ini, kemudian beliau mengatakan, telah sampai kepada kami, ya. Beliau adalah tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, bahwa seorang hamba yang beriman tatkala Allah bangkitkan ia dari kuburnya, dia akan ditemui oleh dua malaikat, yang mana dua malaikat ini selalu mendampinginya dahulu di kanan dan kirinya di dunia. Fayakulanilah, maka dua malaikat yang akan berkata kepadanya, la takhaf wa la tahzan. Hai fulan, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Ya, kabar gembira untuk surga yang telah dijanjikan kepadamu. Fayu'ammanullahu khawfa. Maka dengan penyampaian malaikat ini kepadanya, rasa takutnya pun hilang. Hatinya pun merasa bahagia. Fama 'azimatun yakhshan nas yaumal qiyamah illa lil mu'min qurratu 'ain. Tidak ada satu tahapan dari tahapan yang sangat menakutkan dan sangat berat pada hari kiamat kecuali orang beriman pada hari itu hatinya merasa bahagia. Karena malaikat telah menginformasikan kepadanya, jangan engkau takut dengan ini. Karena engkau akan selamat. Engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu diberikan kepadanya? Karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya dan karena amal saleh yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat yang mulia ini, qulubu yauma idzin wajifah absaruha khasiyah, ketakutan, kekecewaan, ya penyesalan bercampur aduk di hati orang di hari itu, ini orang kafir. Ya, ini orang kafir. Walaupun sebagian para ulama mengatakan benar, sebagian orang yang beriman itu juga merasa takut. Ya, merasa takut. Ada rasa takut mereka akan, tapi tatkala diberi informasi oleh malaikat, maka rasa takut ini hilang. Ya, dan tentunya rasa tentram, rasa tenang yang dimiliki oleh orang-orang beriman pada hari itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tergantung kepada kuatnya iman ya seseorang dalam kehidupan dunia dan banyaknya amal saleh yang ia lakukan. Semakin baik imannya, ya semakin baik amal salehnya, maka rasa takut itu semakin tidak ada di hatinya dan rasa tentram, rasa aman itu semakin besar di hatinya. Ya, karenanya Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka Allah berjanji, ulaika lahumul aman, untuk mereka keamanan, ketentraman, tidak ada rasa takut bagi mereka. Artinya, rasa takut itu akan hilang dari hati orang beriman pada hari itu, tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Semuanya sesuai dengan sejauh mana kuatnya iman yang ada pada hatinya, dan semuanya tergantung kepada banyak tidaknya amal saleh yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Orang yang seorang muslim, seorang muslimah yang imannya kuat, amal salehnya banyak, tentunya rasa takut itu mutlak tidak ada pada hatinya. Pada hari itu, dia akan tentram, dia akan aman, karena malaikat terus memberikan kepadanya kabar gembira bahwa ia akan mendapat ampunan Allah, ia akan masuk ke dalam surga Allah SWT, dan Allah akan selamatkan ia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita jelaskan dari tafsir surat An-Nazi'at, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan
pada ayat yang ke-10 insyaallah taala, tatkala orang-orang kafir ini ya berkeyakinan dengan keyakinan sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam surah An-Naba, artinya mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka dahulu berkata, ya, orang-orang kafir berkata, ya, dalam kehidupan dunia, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ini keyakinan mereka. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Jadi pertanyaan ini sebagaimana pernah kita singgung dalam surah An-Naba, a inna lamarduduna fil hafirah. Pertanyaan, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Pertanyaan. Tapi pertanyaan ini sebagaimana pernah kita jelaskan, bukanlah pertanyaan orang yang ingin mengetahui kebenaran. Akan tapi pertanyaan ini diucapkan oleh mereka, tujuannya adalah untuk menghina, memperolok-olok apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW tentang adanya kehidupan setelah kematian. Adanya kebangkitan manusia setelah tiupan sangkakala yang kedua. Dan insya Allah ayat ini akan kita bahas dengan ayat-ayat berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian, semoga yang kita sampaikan bisa menumbuhkan iman kita, menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan balasan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.